Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar asik bersama dengan Ibu Wiwin. Nah, pada video kali ini Ibu Wiwin akan membahas tentang barisan bilangan. Nah, yang pertama Ibu akan bahas tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama ada barisan, yaitu dari bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian bisa dilihat contoh kedua, ketiga, dan keempat. Kita ke contoh yang pertama, dari barisan yang bilangan pertama 2 ke 4, yaitu bilangannya ditambah dengan bilangan 2. Dari bilangan 4 ke bilangan 6 itu ditambah bilangan 2 juga. Kemudian dari 6 ke 8 ditambah bilangan 2 juga. Jadi pada masing-masing ditambah dengan bilangan 2. Kemudian lihat contoh kedua, ada 10, kemudian baris ke bilangan kedua 14, bilangan ketiga 18, bilangan keempat 22, dan seterusnya. Kita lihat di pada bilangan pertama 10 menjadi 14 itu ditambahkan dengan 4. Kemudian 14 menjadi 18 ditambahkan 4 juga. 18 ke 22 ditambahkan 4 juga. Nah, kemudian di contoh yang ketiga, perhatikan dari suku pertama 10 kemudian menjadi 7, yaitu dia tidak bertambah tapi berkurang, yaitu berkurang 3. Dari 7 ke 4 berkurang 3, dari 4 ke 1 juga berkurang 3, dan seterusnya. Berarti dia akan berkurang 3 terus. Perhatikan yang keempat, contoh keempat, dari 4 ke 5 dia bertambah ya. Bertambah berapa teman-teman? Bertambah 1. Kemudian dari 5 ke 7 itu bertambah 2, dari 7 ke 10 bertambah 3. Nah, perhatikan dari 4 contoh di sini. Contoh pertama itu pada masing-masing suku itu bertambah 2. Kemudian pada contoh 2 itu bertambah 4 terus, kemudian contoh 3 itu berkurang 3. Nah, contoh 1, 2, 3 ini merupakan barisan aritmatika, dan contoh 4 ini bukan merupakan barisan aritmatika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki beda tetap atau sama. Bedanya ini, bedanya suku pertama dan kedua adalah positif 2. Positif 2, positif 2 terus. Nah, ini juga bedanya suku pertama dan suku kedua adalah negatif 3. Bedanya negatif 3, bedanya negatif 3, dan seterusnya. Itu ya, ini sebagai bilangan aritmatika, yaitu bedanya sama, ditambah atau berkurang. Jika bilangan itu bertambah atau berkurang bilangan yang sama, namanya barisan aritmatika. Oke, selanjutnya. Nah, ini berarti bertambah bilangan yang sama. Ini bertambah 2 terus. Jadi sehingga dari di sini 8 bertambah 2 menjadi bilangannya 10. Kemudian lagi bertambah 2. Sehingga 10 ditambah 2 nih ya menjadi 12, dan seterusnya. Begitu pula dengan contoh yang kedua, bertambah bilangan sama, bertambah 4, bertambah 4, maka ini juga bertambah 4. 22 ditambah 4 yaitu 26. Kemudian bertambah 4 lagi menjadi 30, dan seterusnya. Ini ya, begitu juga untuk yang contoh ketiga berkurang 3 terus. Nah, sekarang kita akan menemukan bagaimana kalau mencari baris kesekian atau suku kesekian. Perhatikan, ini namanya adalah suku pertama, bilangan pertama, suku kedua, bilangan kedua, atau disimbolkan dengan U, yaitu suku. Berarti U1 suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku ke-4. Perhatikan pada contoh 2 yang tadi kita tuliskan di dalam tabel. Ini suku pertama yaitu angka 10. Suku kedua yaitu angka 14. 14 diperoleh dari 10 ditambah dengan 4. Ini ya. Kemudian suku ketiga 18 diperoleh dari 10. Ini ya, pertama kan 10 bilangannya. Ditambah 4 ditambah 4 lagi. 4-nya ada berapa kali? Ada 2 kali. Nih ya.
4-nya ada 2 kali di sini. Kemudian bilangan keempat itu 22 diperoleh dari 10 ditambah 4 tambah 4 ditambah 4. 4-nya ada 3 kali, sehingga di sini menjadi 10 ditambah 3 kali 4. Nah, sehingga kalau kita mencari suku ke n, suku ke berapa pun n itu yang tidak kita ketahui, maka di sini akan 10 ditambah 4, 4-nya sebanyak berapa teman-teman di sini? Perhatikan, kalau kita mencari suku kedua, 4-nya ada 1. Kalau kita mencari suku ketiga, 4-nya ada 2. Kalau kita mencari suku keempat, ini bilangan 4-nya ini ada 3. Kalau kita mencari suku ke n, perhatikan dari 2 itu pasangannya 1, 3 itu pasangannya 2, 4 itu pasangannya 3, maka kalau kita suku ke n, berarti di sini 4-nya ada n dikurangi 1. Perhatikan kan, 2 menjadi 1 dikurangi 1, 3 menjadi 2 itu dikurangi 1, 4 menjadi 3 juga dikurangi 1. Sehingga UN-nya adalah 10 ditambah ini ya. Nah, sebanyak N-1 dikali 4. Perhatikan, jika 10 itu merupakan suku pertama yang kita simbolkan dengan A, di sini suku pertamanya adalah A, 10-nya, kemudian 4 merupakan bedanya yang tetap tadi, kita simbolkan menjadi B, sehingga rumusnya adalah UN, yaitu ini ya A ditambah N-1 dikali B. Dengan UN itu adalah suku ke N, A adalah suku pertamanya, B adalah bedanya. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh ya. Contoh pertama yaitu tentukan suku ke-21 dari barisan berikut. Perhatikan barisan ini, kita akan mencari beda barisannya. Perhatikan, dari 10 ke 12 itu dia ditambah 2 karena dia lebih banyak ya. 12 ke 14 ditambah 2, 14 ke 16 ditambah 2. Sehingga kita sudah membuktikan bahwa ini adalah barisan aritmatika. Jadi kita bisa menggunakan rumus aritmatika. Kita tulis yang diketahui tadi, berarti suku pertama adalah 10. Karena barisan aritmatika, jadi inilah bedanya atau B. Bedanya 2, kemudian N itu banyaknya baris. Tadi ada 21. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-21 atau U. Suku tadi simbolnya adalah U, suku ke-21. Jawab, kita tulis dulu rumus umumnya ya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Yang ditanyakan adalah U21, N-nya kita ganti 21 sama dengan A-nya tadi 10, ini ya di sini A10, kemudian N-nya adalah 21, jadi N-1 21 kurangi 1, B-nya kita substitusikan atau kita ganti dengan angka 2. Sehingga U21 sama dengan ini ya 10 ditambah, perhatikan yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan ya, ini 21 dikurangi 1 yaitu 20, kemudian dikalikan 2. Nah, perhatikan ada penjumlahan dan ini artinya perkalian, yang kita hitung yang ini dulu. Jadi sama dengan 10 ditambah 20 kali 2 yaitu 40. Jadi hasilnya adalah 10 tambah 40 yaitu 50. Oke, mudah kan? Kita ke contoh yang kedua gitu ya. Bila sebuah gedung pertemuan terdapat 15 baris kursi, baris paling depan berisi 16 kursi dan baris berikutnya 4 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Berapa banyak kursi pada baris terakhir? Perhatikan. Jadi ini adalah satu soal cerita aritmatika ya. Jadi di dalam gedung itu ada 15 baris kursi. Baris pertama itu berarti suku pertama, yaitu ada 16. Kemudian ke baris kedua, ketiga, keempat itu selalu bertambah 4. Jadi bertambah 4 itu berarti bedanya ada 4 positif ya. Kemudian dalam gedung itu ada 15 baris, berarti N-nya 15. Nah, ditanyakan
nya adalah berapa banyak kursi pada baris terakhir. Ada berapa baris tadi? 15, sehingga baris terakhir yaitu baris ke-15 atau U15. Nah, kita tuliskan rumusnya dulu tadi. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. Yang ditanyakan U15, kita ganti N-nya 15, A-nya kita ganti dengan 16, kemudian B-nya kita ganti dengan 4. Hati-hati sama seperti tadi ya, yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. 15 dikurangi 1 yaitu 14 dikalikan 4. Nah, kemudian kita kali dulu baru dijumlah. 14 kali 4 yaitu 56. Kemudian baru dijumlahkan dengan 16 yaitu 72. Oke teman-teman, kita selanjutnya ke contoh terakhir yaitu contoh 3. Ini contoh soal analisis. Nah, perhatikan teman-teman, di contoh ketiga ini ibu ada sebuah contoh bila ada sebuah baris aritmatika yang diketahui adalah suku ketiga dan suku ke-30. Maka bagaimana kita bisa mencari suku ke-10? Sebenarnya ini yang di banyak cara ya. Kalian bisa menggunakan cara manual, cara apapun bisa ketemu. Ini hanya salah satu caranya saja. Nah, diketahui barisannya adalah aritmatika. Suku ketiganya 13, suku ke-30 121. Kemudian ditanyakan suku ke-10 atau U10. Perhatikan. Nah, di sini ya saya punya tabelnya. Suku ke-1 tidak diketahui, suku kedua tidak diketahui, suku ketiga adalah 13. Perhatikan. Kalau di sini barisan aritmatika, maka untuk setiap sukunya dia akan ditambah dengan B. Dari suku sebelumnya ke suku setelahnya ditambahkan dengan bedanya. Jadi suku ketiga ke suku keempat dia ditambahkan dengan B ya. Sehingga ini jadi 13 tambah B. Kemudian di sini ditambah B lagi. Jadi B-nya ada 2. Kemudian dari 5 ke 6 tambah B lagi. Jadi 13 plus 3B. Dari 6 ke 7 ditambahkan B lagi yaitu 13 ditambah 4B. Sampai seterusnya sampai yang ke 10. Perhatikan di sini kita tidak perlu menulis satu-satu ya. Kita bisa melihat dari sini. Sama seperti sebelumnya ya. Di sini 4 ketemunya 1 pasangannya. 5 pasangannya 2. 6 pasangannya 3. Kenapa? 4 jadi 1, kenapa 5 jadi 2? Kenapa suku ke-6 di sini rumusnya 3? Nah, sudah kelihatan belum? Teman-teman, nah berarti kan ya 4 ketemu 1 itu karena dikurangi 3. 5 ketemu 2 itu karena dikurangi 3 selisihnya ya. 6 jadi 3 itu karena dikurangi 3. Jadi pasti suku ke itu di sini dikurangi 3 menjadi rumusnya. Jadi kalau suku ke-7 itu 13 ditambah 7 kurangi 3 yaitu 4. Jadi 13 ditambah 4B. Begitu juga suku ke-10 berarti 13 ditambah 10 tadi dikurangi 7 dikurangi 3 maksud saya menjadi 7B. Jadi 13 ditambah 7B. Dan dari sini ke sini. Nah, ini ya, kebilangan ininya dapat 7 dari mana? Ini karena dikurangi 3. Dapat dari 3 dari mana? Dari kita analisis ini tadi ya, dari 3 yang diketahui. Kemudian kalau suku ke-30 berarti kita dapatnya berapa? 13 ditambah 27B. Ini kan. Nah, dari yang soal terakhir ini kita akan menemukan B-nya karena suku ke-30 diketahui ya. Suku ke-30 kan 121. Perhatikan baik-baik. U30 kita masukkan rumusnya yaitu ini tadi 13 ditambah 27B yaitu 121. Nah, kita mau mencari B-nya berarti selain B kita pindah ruaskan. 13-nya 27B sama dengan 121, 13 dipindah ke sini menjadi negatif 13. Kemudian 27B sama dengan 121 kurangi 13 yaitu 108. Kemudian B sama dengan, nah
Jadi sama dengan itu nulisnya harus runtut seperti ini ya, biar rapi, bagus begitu. Kemudian 108 27 dikali B, artinya ya dia pindah ruas, pindah ke kanan menjadi pembagian atau per. Saya tulis seperti ini, bagi 27. Jadi B sama dengan 4. Kalau kita sudah mengetahui B-nya 4, kita baru bisa mengerjakan yang U10. Kita tulis U10, ini rumusnya adalah 10 ditambah 7B. Nah, ini ya 13 tambah 7B maksud saya. 13 tambah 7 kali B-nya, ini tadi ya, yaitu 4. Kemudian perhatikan, kita hitung dulu yang perkaliannya. Ini, kemudian 13 tambah 7 kali 4 yaitu 28, sehingga hasilnya adalah 41. Oke, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.